subscribe. Seperti biasa ada sebuah kisah. Ini kisah yang bisa dibilang apa ya? Ya lucu juga sih sebetulnya ya. Karena terlalu percaya kepada perempuan, terlalu cinta. Ya, begini kisahnya. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharu. Hukiya anna rajulan kana lahu zaujatun maradon syadidan. Dikisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang memiliki istri sedang sakit parah. Wa takhafu an yatazawwaja zawjuha 'alaiha imra'atan ukhra. Dan si perempuan tersebut takut jika jika suaminya itu menikah lagi dengan wanita lain. Fa wa'adaha az-zawju an la yatazawwaja 'alaiha. Lalu si perempuan itu meminta suaminya untuk berjanji agar tidak menikah lagi. Walam tusaddiqu, kemudian si suami pun berjanji dia tidak akan menikah lagi, tapi si perempuan tidak mempercayainya. Ya begitulah perempuan ya. Dia yang nyuruh janji, nyuruh kita janji, tapi dia enggak. Kan aneh ya? Makanya jangan aneh ya kalau istri kayak gitu ya, namanya juga perempuan ya. Hatta qata az-zawju dzakarahu li ta'kidi wa'dihi. Si perempuan tersebut meminta agar suaminya untuk memotong kemaluannya. Baru si istri percaya. Jadi kata istrinya, "Bang, saya gak percaya, namanya laki-laki mah ya buaya. Saya tidak percaya dengan janjimu kecuali engkau benar-benar memotong kemaluanmu." Waduh, ini bagaimana ceritanya? Akan tetapi wa ba'da muddatin syufiyatiz zaujah. Kemudian si laki-laki pun benar-benar memotong kemaluannya. Ini mungkin karena saking cintanya ya. Saking cintanya kepada istri, ingin membuktikan bahwasanya dia benar-benar mencintai istrinya dan tidak akan pernah menikah lagi dengan wanita lain. Dipotonglah. Wah istriku, nih udah ya. Ini barang buktinya nih. Ya. Wa ba'da muddatin syufiyatiz zaujatu thumma lam tarda bi zawjiha liqab'i dzakari. Setelah beberapa waktu, ternyata sang istri itu bukannya meninggal. Tadi kan sakit parah ya. Karena sakitnya sudah parah, si istri itu berpikir, wah sebentar lagi saya akan meninggal. Kalau saya meninggal, maka suami saya akan menikah lagi. Maka dia menyuruh suaminya untuk memotong kemaluannya sebagai bukti bahwasanya setelah dia mati, suaminya tidak akan menikah lagi. Lalu apa yang terjadi? Qadarullah. Bukannya meninggal itu perempuan, tapi malah sembuh. Sambung lagi. Ini gimana ceritanya nih? Istrinya udah sembuh, sementara suaminya udah nggak punya perabotannya udah dipotong. Nah, awal-awal si perempuan ya terima-terima saja, karena memang itu kan permintaan si perempuan sendiri ya. Awal-awal namanya ya seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan masih nerima. Tapi yang namanya perempuan
namanya manusia punya kebutuhan biologis, betul nggak? Lalu apa yang terjadi? Tsumma lam tarda bi zawjiha liqab'i dzakari. Akhirnya sikap si perempuan itu berubah. Kenapa berubah? Karena lakinya udah nggak punya barang. Apalagi yang diharapin Pak Haji. Lah. Akhirnya si perempuan pun mulai berubah karena si suaminya itu tidak memiliki kemaluan. Burungnya menghilang ya. Burungnya menghilang Haji. Akhirnya si laki-laki pun mulai galau, resah, gelisah atas perubahan sikap istrinya. Ya, kok istri saya berubah? Padahal ini permintaan dia. Fasyaka zawju ilal Habib Abi Bakrin ibni Abdillah al-Idrus. Kemudian si laki-laki ini pun mengadu kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus. Beliau ini wali kutub ya, karomahnya itu banyak. Salah satu karomahnya ini beliau pernah ditantang untuk menurunkan hujan susu. Abu Bakar, kalau engkau benar-benar cucu Nabi, maka pasti engkau bisa menurunkan hujan susu. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Akhirnya betul di Hadramaut itu turun hujan susu ya. Dan sekarang itu ada buktinya. Mana buktinya? Ada di Museum Turki. Jadi di Museum Turki itu ada hujan susu yang disimpan, yang dulu pernah terjadi di masa Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus. Nah, beliau ini karomahnya banyak, orang saleh. Maka si laki-laki ini mengadu pada beliau, Habib, kemaluan saya sudah terpotong. Diceritakanlah dari awal kepada Habib. Setelah itu Habib pun paham, oh begitu, ya sudah. Fa'amarahul Habib Abu Bakrin an ya'khudhu dan biqadri ma aradahu lidzakari. Cuman yang saya dengar dari guru-guru saya itu ceritanya cukup panjang. Kalau ini kayak diringkas nih. Jadi ceritanya itu si laki-laki tadi pergi umroh dulu karena galau, resah, gelisah, pergi umroh. Mungkin di depan Ka'bah dia doa kepada Allah. Kemudian Allah beri petunjuk untuk datang kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus di Yaman Utara. Nah, enggak, ini masuk Yaman Selatan, di Aden, ya, Al-Adni. Maka dia pun sebelum pulang ke Tarim, maka datang ke Aden, ke Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Beliau menceritakan, si laki-laki ini menceritakan keluh kesahnya kepada beliau. Beliau pun paham. Kemudian beliau memerintahkan kepada si laki-laki ini untuk mengambil kayu sesuai dengan keinginannya. Karena kayu ini nanti diperintahkan untuk disambung ke kemaluannya yang dipotong. Lalu Habib akan berdoa dan Allah kabulkan doanya. Itu potongan kayu nanti akan menjadi kemaluannya seperti semula. Ambil kayu, diambillah kayu oleh orang itu. Yaitu orang si laki-laki itu nggak tahu apa maksud Habib untuk mengambil kayu. Ambil aja kayu yang kecil kali ya, kayu yang kecil, ya, seambil-ambilnya gitu. Tsumma amarahu bil ghusli fi birkatih. Kemudian Al-Habib memerintahkan si laki-laki itu untuk mandi di dalam birkahnya. Jadi kalau di sana itu ada jabiah, nggak? Kalau di pesantren salaf masih ada tuh, di kayak kolam, balong, ya, buat wudu, buat mandi dan lain sebagainya. Karena lebih dari 2 kula, ya maka wudu mandi bebas-bebas saja di situ.
Falamma faragha min ghuslihi ada dzakaruhu biqadril ud. Maka kata Habib, ente masuk mandi, saya doa di luar. Nanti saya perintahkan untuk menyambung kayu yang kau ambil dengan kemaluan. Setelah berendam ternyata betul. Ya, pas keluar maka kemaluannya itu kembali utuh seperti semula. Ya. Ini kata orang tadi kan ngambil kayunya asal-asalan ya. Oh, kalau tahu begini saya ambil kayu gede kali. Pak Haji kalau gitu gimana? Pak Haji ketemu Habib Abu Bakar nih. Kata Abu Bakar, Pak Haji nyokot gantar Pak Haji. Gila magas namanya. Wah. Nah, kembalilah seperti semula. Akhirnya orang tersebut pun Masya Allah bahagianya luar biasa. Ya, akhirnya pulang ketemu istrinya pun senang. Abang punya batang, saya pun senang. Waduh. Jadi seperti itu ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ini kisah nyata nih. Kalau di sana Syekh sering menceritakan masalah ini ya. Artinya begini, jangan terlalu cinta kepada istri. Ya. Kenapa? Karena khawatir kejadiannya seperti tadi. Karena kan si laki-laki ini tidak melakukan hal tersebut kecuali apa? Sangat mencintai istrinya kan? Kata istrinya, "Bang, sebagai tanda bukti abang itu benar-benar cinta pada saya, coba potong kemaluan abang." Lah beneran dipotong karena saking cintanya, ya. Karena memang tadi cinta itu buta. Maka ada pepatah Arab mengatakan, "Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma." Cintailah kekasihmu, istrimu sekedarnya saja. Kenapa? Karena barangkali hari ini dia orang yang paling kau cintai, tapi di hari esok dia menjadi orang yang paling kau benci. Betul gak? Ini kalau bukan karena karomah Habib Abu Bakar Al-Idrus, mungkin si laki-laki tadi sudah ditinggalkan oleh istrinya kan? Ya, pasti akan berubah. Yang tadinya cinta akan berubah jadi benci. Yang tadinya suami istri akan bermusuhan. Makanya jangan terlalu cinta. Karena barangkali hari ini dia orang yang paling kau cintai, tapi di hari esok dia akan menjadi orang yang paling kau benci. Dan sebaliknya, wa abghid aduwaka haunan ma asa an yakuna habibaka yaumama. Bencilah musuhmu sekedarnya saja. Kenapa? Karena barangkali hari ini dia musuhmu, besok dia kekasihmu, besok dia teman dekatmu, besok dia teman curhatmu. Makanya kalau benci biasa-biasa aja.